nomor 47. Beberapa ahli teologi terbaru berpendapat bahwa api yang membakar sekaligus menyelamatkan adalah Kristus, Hakim dan Penyelamat. Perjumpaan dengan Dia merupakan tindakan penghakiman yang menentukan. Di hadapan pandangannya, lenyaplah segala kebohongan. Perjumpaan dengannya yang membakar kita, mengubah dan membebaskan kita, sehingga kita benar-benar menjadi diri kita sendiri. Semuanya yang kita bangun sepanjang hidup hanyalah bagaikan jerami kering, kesombongan sia-sia dan dapat runtuh. Namun di dalam kesedihan selama perjumpaan ini, di mana kecemaran dan penderitaan dalam hidup kita menjadi jelas bagi kita, terdapatlah keselamatan. Pandangannya, sentuhan hatinya menyembuhkan kita dengan suatu perubahan yang pasti menyakitkan bagaikan melewati api. Namun rasa sakit ini menggembirakan, sebab di situ kekuatan suci kasih-Nya membakar kita bagaikan nyala api yang memampukan kita menjadi diri kita sepenuhnya, dan dengan demikian menjadi milik Allah sepenuhnya. Dengan demikian hubungan erat antara keadilan dan rahmat tampak jelas. Cara kita menjalani hidup tidak acuh tak acuh, tetapi kecemaran-kecemaran hidup kita tidak menodai kita selamanya. Apabila kita sekurang-kurangnya terus mengarahkan diri kepada Kristus, kepada kebenaran dan kasih. Sebab kekotoran-kekotoran kita sudah terbakar habis dalam penderitaan Kristus. Pada saat pengadilan, kita mengalami dan menerima kekuatan luar biasa kasih-Nya atas semua kejahatan yang ada di dunia dan di dalam diri kita sendiri. Rasa sakit dari kasih menjadi keselamatan dan kegembiraan kita. Jelaslah bahwa lamanya pembakaran yang mengubah ini tidak dapat diukur dengan ukuran waktu dunia. Saat perubahan perjumpaan ini menghindari perhitungan waktu duniawi, merupakan saat hati, saat peralihan ke dalam persekutuan dengan Allah dalam tubuh Kristus. Pengadilan Allah adalah harapan, sebab itu adalah keadilan sekaligus rahmat. Seandainya harapan itu hanya rahmat yang membuat segala hal duniawi tidak penting, Allah berhutang kepada kita suatu jawaban atas pertanyaan tentang keadilan, suatu pertanyaan penting tentang sejarah, dan tentang Allah sendiri. Seandainya itu hanya keadilan, maka pada akhirnya bagi kita semua hanya menyebabkan ketakutan. Inkarnasi Allah dalam Kristus berkaitan erat dengan keduanya itu, pengadilan dan rahmat. Sehingga keadilan ditegakkan dengan kuat. Kita semua mengharapkan keselamatan dengan takut dan gentar. Namun rahmat memberikan kepada kita semua harapan besar dan pergi dengan penuh percaya diri menghadap Sang Hakim yang kita kenal sebagai advokat Parakletos kita. Nomor 48. Poin selanjutnya harus disebutkan di sini, sebab penting untuk menghayati harapan Kristiani. Dalam agama Yahudi kuno, terdapat pemikiran bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan peralihan dapat ditolong dengan doa. Umat Kristiani memakai praktek yang sama ini, baik di gereja timur maupun gereja barat. Gereja timur tidak mengenal penderitaan jiwa-jiwa sebagai pemurnian dan penyilihan dalam hidup masa depan sesudah yang sekarang. Tetapi mereka mengenal tingkat-tingkat kebahagiaan atau juga penderitaan dalam keadaan peralihan. Namun jiwa-jiwa orang-orang yang telah meninggal dapat menerima penyegaran dan penyejukan lewat ekaristi, doa, dan derma. Kepercayaan bahwa kasih dapat menjangkau sampai di masa sesudah kematian dan bahwa saling memberi dan menerima adalah mungkin, yakni di mana kita dengan ikatan kasih tetap terhubung satu sama lain melampaui batas-batas kematian adalah suatu keyakinan dasar umat Kristiani sepanjang segala abad dan tetap merupakan pengalaman penghiburan sekarang ini juga.
Siapa tidak merasakan kebutuhan untuk menyampaikan suatu tanda kebaikan, tanda terima kasih, atau juga permintaan maaf kepada orang-orang terkasih yang sudah mendahului ke alam baka? Sekarang orang dapat bertanya, apabila api pencucian hanya merupakan pemurnian melalui api dalam perjumpaan dengan Tuhan, Hakim dan Penyelamat, bagaimana orang ketiga dapat turut campur meskipun ia sangat dekat dengan orang lain itu? Bila kita menanyakan hal semacam itu, kita harus yakin bahwa tidak ada manusia yang hidup sendiri sebagai entitas tunggal yang tertutup. Keberadaan kita saling terjalin, berkaitan satu sama lain melalui pelbagai interaksi timbal balik. Tidak ada seorang pun hidup sendirian, tiada seorang pun berdosa sendirian. Tiada seorang pun diselamatkan sendirian. Ke dalam hidupku masuklah terus-menerus hidup orang-orang lain di dalam hal-hal yang kupikirkan, kukatakan, kulakukan, dan kucapai. Dan sebaliknya, hidupku pun memasuki hidup orang-orang lain untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Demikianlah doaku bagi orang lain, bukanlah sesuatu yang asing, sesuatu yang di luar, bahkan bukan sesudah kematian. Karena adanya keterjalinan keberadaan satu sama lain, rasa terima kasihku kepadanya, doaku baginya bisa menjadi suatu bagian kecil pemurnian dirinya. Dan dalam hal ini kita tidak perlu mengubah waktu dunia menjadi waktu Allah. Dalam persekutuan jiwa-jiwa waktu dunia diatasi. Tidak pernah terlambat menyentuh hati orang lain dan tidak ada yang pernah sia-sia. Dengan demikian, suatu unsur penting konsep Kristiani tentang harapan makin jelas. Harapan kita secara hakiki juga selalu merupakan harapan bagi orang-orang lain. Hanya dengan demikian, harapan itu adalah juga harapan bagiku. Sebagai umat Kristiani, kita tidak pernah hanya bertanya, bagaimana aku dapat menyelamatkan diriku? Kita hendaknya juga harus bertanya, apa yang dapat kulakukan agar sesamaku diselamatkan, dan agar bagi sesamaku bintang harapan juga bisa timbul. Dengan demikian, aku juga telah berusaha sebaik mungkin untuk keselamatanku pribadi.